Selamat pagi anak ibu semua yang ada di rumah. Semoga anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menerima materi dan tugas pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, baiklah anak ibu, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami, menghimpun kami di dalam masyarakat, serta menghendaki kami menjadi warga negara Indonesia. Bantulah kami agar kami dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban warga negara, sehingga kami mendapatkan apa yang menjadi hak warga negara, sebagaimana Yesus ajarkan dan perbuat sebagai warga negara. Demi Kristus dan pengantara kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak ibu, pada pagi hari ini kita masuk dalam materi tentang hak dan kewajiban. Pengertian makna dan contoh menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai makhluk sosial, manusia juga terkadang lupa mengenai hak dan kewajiban yang diembannya. Banyak yang keliru mengenai hak dan kewajiban itu sendiri. Secara umum, hak adalah yang kita miliki dan kita miliki kuasa penuh atasnya. Sedangkan kewajiban adalah apa yang harus kita lakukan, yang didorong dengan adanya rasa tanggung jawab di dalam diri kita. Hak merupakan segala sesuatu yang mutlak yang menjadi milik atau punya kita, serta dalam penggunaannya tergantung oleh diri kita sendiri. Contoh hak adalah hak untuk mendapatkan pengajaran di sekolah, hak dalam mengeluarkan suatu pendapat, hak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dan anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, mempunyai hak untuk bicara dalam keluarga. Pengertian dari kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan dengan adanya rasa tanggung jawab dalam diri. Contoh dari kewajiban: 1. Membayar biaya dalam sekolah. 2. Membantu orang tua. 3. Menaati peraturan. 4. Membayar pajak. 5. Siswa memiliki kewajiban yakni untuk belajar. 6. Siswa memiliki kewajiban untuk hormat dan patuh pada guru. 7. Siswa memiliki kewajiban yakni untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Dan di dalam hak dan kewajiban dalam bidang politik, pada pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara ialah sama kedudukannya di dalam hukum yang berlaku, dan pemerintahan secara wajib untuk menjunjung hukum dan dengan tidak ada yang terkecuali. Pasal tersebut menyatakan adanya keseimbangan antara hak serta kewajiban. Contohnya: 1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. 2. Kewajiban menjunjung hukum dalam pemerintahan. Ada juga hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya.
terdapat di dalam pasal 31 ayat 1 menyatakan ialah bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran. Dan pasal 31 ayat 2, pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang di dalam pasal 32 menyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Ada juga hak dan kewajiban dalam bidang HAMKAM. Di dalam pasal 30 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak serta wajib dalam usaha pembelaan negara. Makna pesannya ialah bahwa semua warga negara berhak serta wajib dalam usaha pembelaan negara. Dan ada juga hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Di dalam pasal 33 ayat 1 menyatakan ialah bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas-ajas kekeluargaan. Contoh hak dan kewajiban warga negara. Tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berikutnya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan serta juga penghidupan yang layak. Dan tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan yang sama rata tanpa membeda-bedakan di mata hukum serta di dalam pemerintahan. Dan warga negara juga bebas atas juga menjalankan agama yang dianutnya dan juga kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Baiklah anak ibu, semoga anak ibu semuanya dapat memahami hak dan kewajiban serta peraturan yang akan dijalankan oleh anak ibu sebagai warga negara Indonesia. Untuk menutup materi pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati.